Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GKJ Semarang Timur yang terkasih di dalam Tuhan. Ketemu lagi di dalam program Renungan Pagi pada hari ini yang kami akan membawakan renungan yang terambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang mengawali hari ini dengan datang kepadamu untuk kami boleh lebih mengenal Kristus berikut kehendak-kehendak-Mu dengan kami mendengarkan, merenungkan, belajar akan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami tidak dapat berjalan tanpa petunjuk, pedoman yang berasal dari sabda-Mu. Biarlah hikmat-Mu sendiri Tuhan yang akan memampukan kami menerima, mengerti, memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan doa ini Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasalnya 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dulu, sewaktu masih aktif berkegiatan teater di kampus, ayat inilah yang menjadi kredo, menjadi dasar tuntunan hidup kelompok teater kami. Jadi ketika kami beraktivitas, mempersiapkan segala sesuatunya, berlatih, mementaskan sebuah lakon, selalu ditekankan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kami tak lebih hanyalah aktor, hanyalah alat yang dipakai untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui seni peran, dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Kebetulan kelompok teater ini adalah kelompok teater yang khusus membatasi diri pada pelayanan. Lakon-lakon yang dimainkan pun terinspirasi dari kisah-kisah dalam Alkitab. Segala talenta, bakat seni, hasrat, kerinduan untuk turut aktif berkecimpung dalam pelayanan melalui teater ini asalnya dari Tuhan. Tuhanlah yang meletakkan itu semua dalam diri kami, yang memberikan kerinduan, memberikan talenta, dan sebagainya. Sumbernya adalah Tuhan. Disinilah kami memaknai bahwa segala sesuatunya adalah dari Dia, dari Tuhan. Kemudian ketika kami berlatih, ketika kami berusaha menghayati peran, entah berperan sebagai protagonis atau antagonis, entah sebagai peran utama atau cuma sekedar figuran, ketika kami menghafalkan naskah, ketika memainkan musik sebagai ilustrasi, menata set ataupun dekorasi, sampai pada memainkannya sebagai sebuah show, sebuah pertunjukan di atas pentas, itu bukan karena kami yang hebat, tetapi Tuhanlah yang memampukan kami. Disinilah kami memaknai bahwa segala sesuatunya adalah oleh Dia, Tuhan yang menggerakkan. Ketika kami mementaskan sebagai sebuah pertunjukan, itu pun kami melakukannya untuk Tuhan. Segala jerih lelah dalam melakukan semua itu, kami mempersembahkannya untuk Tuhan. Bila ada apresiasi dari penonton,
tepuk tangan, itu pun dikembalikan untuk Tuhan, tidak untuk kebanggaan kelompok maupun individu, karena sejatinya kami tidak layak menerimanya. Dengan kata lain, menjaga agar tetap rendah hati di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Disinilah kami memaknai bahwa segala sesuatunya adalah kepada Dia, kepada Tuhan, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Sebenarnya bisa saja mengesampingkan itu semua dengan mengatakan, ini kan bakat saya, keahlian saya latihan, saya bermain baik, itu juga hasil usaha saya. Jadi kalau saya mendapatkan pujian dari orang lain, ya sudah semestinya demikian. Wajar, lumrah. Bisa saja punya pandangan demikian. Tapi dengan pandangan seperti itu, fokusnya adalah diri sendiri. Untuk keuntungan diri sendiri. Untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, bukan Tuhan yang menjadi pusatnya. Yang dikehendaki Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah Tuhan menjadi fokus dalam menjalani kehidupan kita, menjadi center, menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yang sejatinya dalam kita menjalani kehidupan ini tak lain adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang berlangsung terus-menerus, hari demi hari. Yang namanya ibadah tidak sebatas di gereja. Jadi kita meletakkan Tuhan sebagai pusat itu tidak hanya ketika kita di dalam gedung gereja, ketika kita mengikuti kebaktian. Berpikir bahwa segala sesuatunya tentang saya, tentang kita, hanyalah akan menyesatkan kita. Coba saat kita menghadapi situasi ketika ada orang lain atau saudara kita yang menyakiti hati kita. Kalau kita memiliki konsep bahwa semuanya berpusat pada diri kita, yang menjadi fokus adalah diri kita, maka pastilah kemudian kita akan memikirkan tentang diri kita sendiri. Wah, sakit sekali hati saya. Aku tidak terima dia bilang begitu. Apa dia tidak tahu kalau maksudku itu sebetulnya baik? Kenapa dia tega sama aku? Salahku apa? Aku, dan aku. Aku yang menjadi pusat. Sampai kemudian mulai berpikir untuk membuat perhitungan. Aku harus memberinya pelajaran. Aku akan membalasnya. Biar dia tahu sakitnya seperti apa yang aku rasakan saat ini. Bukankah pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang sesat? Sangat menyimpang dari firman Tuhan. Orang yang meletakkan Tuhan sebagai pusat tidak akan berbuat seperti itu. Dia akan merenung, dia akan berefleksi, mengolah batin, bertanya apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Ia memang mungkin merasakan sakit. Memang hatiku sakit. Tapi ini adalah pencobaan yang biasa. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan manusia. Tuhan mau agar aku tetap mengasihi, bukan malah membenci. Tuhan mau aku mengampuni, bukan mendendam. Bukan apa yang aku mau yang aku lakukan, tapi apa yang Tuhan mau yang aku lakukan. Karena memang itu yang benar menurut Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin secara manusia itu tidak menyenangkan, tidak memuaskan. Bisa jadi kita akan dikatakan orang yang lemah karena kita tidak mampu memberikan balasan yang setimpal. Bisa dikatakan kita tidak mendapatkan apa-apa.
Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa dalam kita berbuat kebenaran, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu atau upah dari Tuhan. Kita berbuat kebenaran karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan anugerah kepada kita. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni orang lain karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kita berbuat yang benar di mata Tuhan bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi dalam hal kita melakukan kebenaran, itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak perlu risau saat kita tidak mendapatkan apa-apa ketika kita melakukan kebenaran. Karena memang kita melakukannya bukan agar kita mendapat sesuatu. Tidak perlu gusar bila kita merasa diperlakukan tidak adil, tidak mendapat apresiasi, malah cibiran, atau tidak mendapatkan ucapan terima kasih, karena memang pusat kehidupan itu bukan diri kita sendiri, tetapi yang menjadi pusat adalah Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagian kita adalah terus melakukan kebenaran. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Ibadah yang kita lakukan pun bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Jadi ketika kita membaca kitab suci sebagai bentuk ibadah kita, namun belum mengerti juga apa maknanya, saat kita mendengarkan khotbah sebagai bentuk ibadah, namun belum dapat menangkap pesan yang disampaikan, atau ketika Bapak Ibu Saudara bangun pagi-pagi seperti ini dan mendengarkan renungan lewat YouTube, dan saudara belum paham, tidak perlu berkecil hati. Apabila apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ini memang betul-betul sebagai bentuk ibadah, bentuk taksim, bentuk sembah sujud firman, sembah sujud saudara kepada Tuhan. Teruslah belajar firman Tuhan, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Hal-hal yang belum dipahami, belum dimengerti saat ini, suatu saat akan dibukakan oleh Tuhan sendiri, sehingga kita mengerti, kita memahami maksud dan kehendak Tuhan. Benih firman Tuhan yang kita terima saat ini, Tuhanlah nantinya yang akan memberikan pertumbuhan, bahkan berbuah. Kapan waktunya? Tuhan tahu waktu yang terbaik. Biarlah kita terus berproses dengan mengerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya, sehingga kita semakin dibentuk dan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber dari segala sesuatunya. Amin. Marilah kita akhiri renungan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa di dalam kami memandang kehidupan ini, Tuhanlah yang menjadi pusat dari segala sesuatunya. Seringkali kami selama ini berpikir bahwa diri kamilah yang menjadi pusat. Diri kamilah yang harus mendapatkan keuntungan dari apa yang kami lakukan, bahkan saat kami melakukan kebenaran sebagai bentuk ibadah kami kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan, untuk kami boleh mengubah pola pandang kami, bahwa segala sesuatunya itu semuanya berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kami hanyalah alat-Mu yang ada di tangan-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Biarlah ini pun boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, di dalam kami
menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Untuk kami pun boleh menjadi jalan berkat bagi orang lain melalui kehidupan yang kami jalani. Bahkan kami adalah untuk melakukan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk tuntunan-Mu. Kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah sendiri yang akan memproses kami, Allah sendiri yang akan memampukan kami, Allah yang melakukan segala sesuatunya melalui diri kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin.